Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah statistik ekonomi, di mana pada hari ini kita masuk ke pembahasan korelasi dan regresi linear sederhana. Jadi, berbicara mengenai korelasi dan regresi linear sederhana, yang pertama kita bahas adalah variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ada yang namanya independen variabel dan ada dependen. Jadi kalau variabel bebas itu disebut independen variabel. Ini adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan X. Jadi kalau adik-adik lihat persamaan statistik X dan Y, jadi X itu adalah independen variabel atau variabel independen, di mana nilainya tidak terikat. Variabel X digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel lainnya. Seperti apa? Sebentar kita lihat contohnya. Selanjutnya kita masuk ke variabel terikat atau dependent variable. Ini adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya. Biasanya disimbolkan dengan Y. Variabel Y merupakan variabel yang diramalkan atau diterangkan nilainya. Jika variabel bebas atau variabel X memiliki hubungan dengan variabel terikat, yaitu Y, maka nilai-nilai variabel X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk menaksir atau memperkirakan nilai Y. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi adik-adik bisa lihat ya, kalau variabel bebas atau independen variabel itu variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Dan variabel independen ini biasanya disebut dengan peramal atau prediktor. Kemudian variabel bebas ini yang meregresi atau regresor. Kemudian variabel bebas ini juga adalah perangsang atau variabel kendali. Biasanya disebut stimulus atau kontrol variabel. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable itu biasanya disebut variabel yang dijelaskan atau explained variable. Ini juga adalah variabel yang diramalkan atau prediktan. Kemudian yang diregresikan atau regresan. Kemudian ini adalah tanggapan atau respon. Mungkin adik-adik masih bingung yang mana itu variabel terikat, yang mana itu variabel bebas. Sebentar kita akan lihat contohnya. Kita masuk dulu ke penjelasan analisis korelasi sederhana. Jadi korelasi adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, misalnya hubungan dua variabel. Apabila terdapat hubungan antar variabel, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Jadi dari analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan, ataupun korelasi sempurna. Pertama kita lihat dulu korelasi positif. Jadi korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu meningkat, maka variabel lainnya cenderung meningkat atau menurun. Jadi contoh ya, misalnya kalau korelasi positif itu, anggaplah variabel independen yaitu X, apabila X-nya meningkat, maka variabel dependennya yaitu Y juga akan meningkat.
Tapi kalau variabel X-nya menurun, maka variabel Y-nya juga menurun. Nah, itu disebut korelasi positif. Searah, apakah sama-sama naik atau sama-sama menurun. Kalau korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu variabel X meningkat atau menurun, maka variabel Y-nya cenderung menurun atau meningkat. Jadi kalau korelasi negatif itu ada satu naik, ada satu turun. Contohnya, kalau variabel X-nya meningkat, maka variabel Y-nya akan turun. Kalau variabel X-nya turun, maka variabel Y-nya akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel, yaitu X dan Y, tidak menunjukkan adanya hubungan. Jadi korelasi itu kan hubungan. Jadi kalau tidak ada korelasi berarti tidak ada hubungan antara nilai X dan nilai Y. Yang keempat adalah korelasi sempurna. Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya. Jadi kalau misalnya variabel X naik, maka variabel Y-nya juga naik. Analisis korelasi yang akan dipelajari di sini adalah analisis korelasi sederhana, yaitu analisis korelasi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu X dan Y. Analisis korelasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada namanya diagram pencar, ada tabel korelasi, koefisien korelasi, serta regresi. Jadi saya ulang kembali ya, tadi kalau terkait korelasi itu ada yang positif, kalau positif itu sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau korelasi negatif, nilai X-nya naik, nilai Y-nya akan turun. Kalau tidak ada korelasi, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. Kalau korelasi sempurna, X-nya naik, Y-nya juga naik dengan nilai yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke analisis korelasinya. Yang pertama adalah diagram pencar. Diagram pencar atau diagram serak adalah suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel yaitu X dan Y yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Diagram pencar menggunakan sistem koordinat Kartesius. Pada koordinat tersebut, sumbu X diletakkan nilai variabel bebas X, pada sumbu Y diletakkan pada variabel terikat. Jadi ini adalah sumbu X, ini adalah variabel sumbu Y. Tujuan dari diagram pencar adalah untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada diagram tersebut membentuk suatu pola tertentu. Dalam diagram tersebut, sebuah garis dapat ditarik membagi dua titik koordinat pada kedua sisinya. Dari garis tersebut dapat diketahui korelasi antara kedua variabel tersebut. Jika arah garis naik, berarti korelasi positif. Jika arah garis menurun, berarti korelasi negatif. Jika terjadi beberapa garis, berarti tidak ada korelasi. Dan jika tepat melalui garis, berarti korelasi sempurna. Jadi ini ya. Ini korelasi positif. Ini korelasi negatif. Ini tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Dan ini korelasinya sempurna. Jadi sama nilai kenaikan dan penurunannya. Ini ada contoh soalnya. Jadi adik-adik bisa pelajari sendiri ya contoh soalnya. Ini file untuk bahan ajarnya. Saya juga akan lampirkan di Google Classroom. Jadi adik-adik bisa membuka sendiri materinya. Selanjutnya tabel korelasi. Sama halnya dengan diagram pencar, tabel korelasi juga menunjukkan adanya indikasi korelasi antara dua variabel. Pada tabel korelasi terdapat dua variabel yaitu X dan Y. Proses pembentukan tabel korelasi hampir sama dengan proses pembentukan tabel frekuensi. Jadi tabel korelasi disebut distribusi frekuensi bervariabel 2. Prosedur pembuatan tabel korelasi adalah yang pertama menentukan jangkauan kedua variabel X dan Y. Di mana R itu data terbesar dikurang data terkecil.
Menentukan banyaknya kelas kedua variabel. Kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,2 log n. Menentukan panjang interval kelas kedua variabel. I sama dengan R dibagi K. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama dari kedua variabel. Batas bawah kelas pertama diambil dari data terkecil atau data terkecil hasil pelebaran jangkauan. Terakhir adalah menempatkan kelas untuk variabel X pada kolom tabel dan kelas untuk variabel Y pada baris tabel. Jadi itu tadi langkah-langkahnya. Ini ada contoh soalnya. Kemudian diselesaikan menggunakan langkah-langkah yang tadi ya. Jadi adik-adik bisa cocokkan semua nilainya, cari dari mana nilainya, lihat dari tabel ya. Ini kalau 1 tambah 3,3 log 50 ini bisa log 50 ini yang cari di kalkulator yang ada logaris. Kalkulator yang ada lognya ya. Log 50 itu sama dengan berapa? Pasti nilainya adalah 1,699. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,699. Ini dulu yang dikalikan, hasilnya itu 5,6. Jadi 1 tambah 5,6 itu 6,6. 6,6 dibulatkan ke atas yaitu 7. Nilai I-nya. Kemudian batas kelasnya. Dan ini tabel persentase penduduk non-petani. Selanjutnya adalah koefisien korelasi linear sederhana. Jadi berbicara mengenai koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasi bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ke +1, semakin kuat korelasinya atau hubungannya. Dan demikian pula sebaliknya. Berarti kalau nilainya -1, berarti korelasinya tidak kuat. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Ini jika koefisien korelasi bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika koefisien korelasi bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Ini ada lagi untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut. Berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan. Jadi KK-nya 0, berarti tidak ada korelasi. Kalau nilai KK-nya kurang dari 0 atau lebih atau sama dengan 0,2, berarti korelasinya sangat rendah atau lemah sekali. Jadi kalau misalnya tadi ini nilai KK-nya itu 0 sampai yang sedikit 0, berarti dia korelasi sangat rendah. Kemudian kalau nilai KK-nya kurang dari 0,2 atau lebih dari atau sama dengan 0,4, maka korelasi rendah atau lemah. Begitu seterusnya sampai KK-nya sama dengan 1, itu korelasi sempurna. Selanjutnya kegunaan koefisien korelasi. Ini ada arah-arah hubungannya, kekuatan hubungannya ada sempurna, kuat, lemah, dan tidak. Berbicara mengenai jenis-jenis koefisien korelasi linear sederhana, jadi koefisien korelasi yang pertama itu adalah koefisien korelasi Pearson. Ini adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel
yang datanya berbentuk pada data interval atau rasio, disimbolkan dengan R. Ini ada dua metode, yaitu metode least square dan metode product moment. Jadi ini rumusnya dan keterangannya. Ini contoh soalnya. Kemudian ada namanya koefisien korelasi Rang-Sperman. Adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Kemudian ada koefisien korelasi Rang-Kendall, merupakan pengembangan dari koefisien korelasi Rang-Sperman. Jadi ini ada rumusnya, ada contoh soalnya. Kemudian ada koefisien korelasi bersyarat atau koefisien kontingensi. Ini digunakan untuk data kualitatif. Jadi data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa kategori. Misalnya data yang dikategorikan kurang, cukup, sangat cukup, tinggi, sedang, rendah, atau gejala-gejala yang bersifat nominal. Jadi nanti adik-adik kalau menulis skripsi bisa menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa perhitungan, dan bisa menggunakan data kualitatif. Kualitatif itu penjabaran menggunakan kata-kata penjelasan. Saya rasa untuk materi selanjutnya adik-adik silahkan baca sendiri ya. Jadi ada namanya koefisien korelasi data berkelompok dan seterusnya. Untuk contohnya Dek, contoh rumus-rumusnya ini saya rasa terlalu jauh kalau misalnya adik-adik di jurusan ekonomi syariah menguasai ini. Cukup adik-adik mengetahui jenis-jenis koefisien korelasinya dan cukup contoh soal yang di materi awal tadi yang adik-adik ketahui. Ini contoh soal yang ada di tabel 81, hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Coba adik-adik pelajari contoh soal ini dan penyelesaiannya. Dan contoh soal di tabel 82. Jadi itu saja untuk contoh soal yang adik-adik kuasai, karena nanti saya akan memberikan soal latihan terkait contoh soal di tabel 82 dan 81. Oke, adik-adik, saya rasa sekian dulu untuk penjelasan saya materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.